Oke, halo semuanya, ketemu lagi di episode kali ini ya. Ada sesuatu yang sangat menarik ya, dan saya temukan ini ya juga karena secara nggak sengaja browsing ya, yaitu Polygon Stratos mengeluarkan seri F ya. Sama sekali saya istilahnya ya dibilang kaget kok ya enggak ya. Tapi waktu saya lihat, wah menarik juga ya ini Stratos F, yaitu Stratos yang seri flat bar. Oke. Apalagi ini rim break ya. Lebih menarik lagi, loh hari gini masih ada rim break ini keluar. Oke lah ya, jadi ini yang coba nanti kita bahas di episode ini ya. Tapi sebelumnya saya mau mengarahkan dulu ke flat bar-nya itu loh ya. Road bike tapi di flat bar begitu. Akan jadi apa ya? Road bike di flat bar dengan geometri road bike di flat bar ya. Nah sekarang ini mengenai sepeda ini kok kita ya sangat amat apa ya istilahnya, semua itu shade of grey ya, tidak ada hitam, tidak ada putih sebetulnya, semua itu abu-abu ya. Yang tadinya terpisah misalnya, pemisahannya jelas tadi misalnya MTB road, terus kemudian di subbagian itu ada banyak ya, ada banyak lagi genre-genre, kategori-kategori macam-macam. Semua ini entah karena itu perkembangan dari desainer yang ingin menyajikan sesuatu kepada konsumen, atau itu adalah tuntutan dari konsumen, tuntutan dari pasar, atau itu sekedar eksperimen ide gila yang kemudian akhirnya disukai ya, karena dari tidak ada menjadi ada begitu ya. Dan waktu ada ini menjadi boom, tren. Nah, seperti itu kan waktu zaman pandemi, dari tidak ada menjadi ada, yaitu boom, tren, banyak sekali orang bersepeda, ya itu bisa jadi kan, semuanya bisa jadi kan ya. Nah kasus saya misalnya dari road bike drop bar menuju ke flat bar, nah itu kan kasus-kasus yang khusus ya. Tentunya ada histori dan cerita kenapa saya beralih dari drop bar ke flat bar ya kan, beralih dari road bike ke MTB ya, dan sebagainya. Itu subjektif sekali dari pengalaman-pengalaman historis, empiris dan macam-macam, tapi itu pengalaman pribadi. Tapi ternyata kasus-kasus yang saya alami itu juga dialami oleh ratusan orang-orang lain di sana. Bahkan banyak yang enggak saling kenal, ketika misalnya melihat YouTube testimoni saya dan sebagainya, banyak yang WA, banyak yang japri dan sebagainya, kok sama ya pengalamannya. Loh, kan berarti kan sebetulnya sebuah pengalaman cycling itu universal ya. Saya ngalami, pasti Anda juga ngalami. Kalau Anda tidak mengalami, itu hanya masalah belum. Suatu saat nanti akan. Nah itu ya. Jadi apa yang episode saya ini, yaitu membuat
semacam pengalaman testimoni agar segera secepatnya juga saya infokan ke publik dan mereka jadi peka, tahu informasi dan macam-macam, ya jadi lebih bijaksana lah dalam bersepeda nanti, ya. Nah, Stratos F ini mengeluarkan seri flat bar. Saya yakin sebelum-sebelumnya kan pasti juga ada ya flat bar. Tapi ini seri-seri yang baru, ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita tanya hakikat sebuah sepeda road bike di flat bar itu mengapa sih? Ya. Sebetulnya yang benar itu di flat bar atau di drop bar sih? Nah, oke. Nah, di video saya yang dulu sebelum-sebelumnya kan saya pernah membuat tentang kalau Anda memilih sepeda apa yang cocok, itu kenali dulu Anda mau sepedaan di kecepatan berapa. Ya kan? Kalau kecepatanmu di atas 25, ya saya rasa MTB itu kurang cocok ya. Walaupun sebetulnya MTB bisa. Ya. Anda ke road bike aja. Ya. Kalau misalnya Anda hanya berencana untuk speed sekian, misalnya 20-an aja lah. Nah, kalau Anda naik road bike, rasanya kok ya kurang cocok ya, karena Anda akan diganjar dengan posisi yang serba agresif itu sehingga akan membuat Anda penat. Ya, capek bukan karena bersepedanya, capek karena menahan beban berat badan Anda sendiri dalam waktu Anda berada di posisi bungkuk di bawah 50 bahkan 45 derajat, bahkan bisa lebih 40 derajat. Itu akan menghantam Anda. Ya, jadi sepeda berdasarkan kecepatan. Atau bersepeda berdasarkan posisi duduk. Nah, ya kan. Posisi duduk Anda ini sebenarnya enaknya di apa? Ya. Kalau Anda belum pernah naik sepeda keranjang yang dipakai ibu-ibu itu, ya, yang handlebarnya itu tinggi, terus joknya itu jok dari kulit itu, jadi handlebarnya itu lebih tinggi daripada posisi tinggi jok. Anda tidak akan bisa merasakan bahwa ini sepedanya enak sekali ternyata. Ya jelas enak karena itulah posisi netral di mana Anda hanya duduk pegang. Dan ya. Tapi apakah posisi seperti itu ideal jika Anda ingin bersepeda misalnya dari Surabaya ke Malang berjarak 100 km? Idealkah? Nah, semua itu akhirnya kan ada alatnya masing-masing, ya kan? Sehingga akhirnya menjadi ada kata-kata hybrid. Ya. Loh ini mestinya drop bar, tapi kok di flat bar ya? Jadilah hybrid. Ya sebetulnya ya itu cuma istilah-istilah dari manusia sih. Ya. Jadi sekali lagi sebelum kita masuk ke Polygon Stratos F ini, ketika Anda memilih sebuah sepeda itu untuk apa dulu? Ya, apakah sepeda itu nantinya itu akan Anda buat untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu? Ya, oke. Kalau untuk flat bar biasanya umumnya yang bersepeda flat baran itu 90%, 95%
dia menginginkan sepeda itu upright, posisi upright. Ya, posisi upright itu adalah posisi di mana Anda tidak perlu bungkuk 45 derajat ke bawah, tapi sekitar ya 60-70. Nah, seperti ini. Derajat. Anda yang bersepeda tidak lebih dari 2-3 jam misalnya. Ya. Anda yang membutuhkan handling lebih yakin karena Anda takut di posisi drop bar, atau Anda belum cekatan, belum fasih di posisi drop bar, atau apa ajalah, yang penting aku bisa sepedaan keluar rumah. Nah, itu loh. Tanpa ribet, yaitu flat bar. Ya, flat bar memberikan Anda handling yang lebih misalnya stabil. Ya itu. Makanya akhirnya flat bar itu identik dengan city bike dan sebagainya. Dan posisi duduk di mana tinggi barnya itu level dengan tinggi sadel, atau bahkan sadelnya itu lebih sedikit di bawahnya tinggi flat barnya, memberikan Anda posisi nyaman itu. Oke, hakikatnya kan gitu kan, kalau misalnya Anda memilih untuk membeli sepeda flat bar loh ya. Tapi setelah saya lihat Stratos F ini, ternyata tidak. Stratos F ini sesuatu yang beda. Ya. Kalau kita lihat di websitenya aja, langsung kita buka, ketemu deh. Apa tujuannya dia untuk membuat Stratos flat bar ini? Yaitu tetap road bike speed, tapi flat bar comfort. Jadi buanter tapi nyaman. Buanter tapi nyaman. Ya. Langsung aja ya. Episode-episode sebelumnya kan Anda bisa mendeteksi apakah sepeda itu agresif atau tidak dari geometrinya ya. Oke, kita langsung ke geometrinya Stratos F ini. Oke, jelas sudah. Jadi frame-nya Stratos ini hanya ada 3 size ya, SML ya. Karena fleksibel, artinya cukup 3 size sampai dengan ukuran 181. Sebetulnya kalau saya pakai size L itu agak kekecilan sedikit. Tapi tak apalah, melihat dari top tube-nya 555 ini cukup panjang ya. Kita langsung ke head tube angle dan seat tube angle. Ya. Oke, di seat tube angle itu 73,5. Jadi seat tube-nya itu sebetulnya cukup upright begini, cukup upright ke depan. Ya, ingat loh ya, sepeda Colnago-nya Pogacar yang Y1RS saja seat tube angle-nya itu sekitar 73-74. Jadi ini agresif sekali. Ya, terus head tube angle-nya 72, 73. Ingat juga loh, Colnago-nya Y1RS ya Pogacar itu head tube angle-nya ya juga 73-an. Wow, luar biasa sekali ini. Ya. Jadi
speed-nya betul-betul terjaga. Ini sepeda yang Anda bisa gunakan untuk cari kecepatan, cari speed, dan sebagainya. Yang istilahnya Anda bisa berolahraga, misalnya tunjungan loop, terus kemudian cepat pulang. Tapi tidak mau dipusingkan, diribetin dengan posisi-posisi yang membuat encok atau boyokan. Ya, flat bar. Nah, bagaimana sih grafisnya ketika misalnya seseorang itu naik 100F ini? Sudah ada riding positionnya di Polygon ini. Ya, sebentar. Beginilah riding posisinya Polygon Stratos flat bar. Agresif bukan? Menurut saya ini cukup agresif ya. Jadi seat post-nya, saddle-nya itu tinggi sekali, lebih tinggi daripada posisi tangan Anda di flat bar, walaupun di flat bar. Ya. Ya sudah, karena memang sepeda ini ditujukan untuk begitu. Anda dapat kecepatannya, Anda juga dapat nyamannya. Cuman sekali lagi nyamannya seberapa, itu tetap Anda pastikan Anda bike fitting ya. Karena kita tidak tahu posisi seperti itu, flat bar itu apakah jaminan 100% itu nyaman. Tidak ada sepeda yang Anda beli langsung 100% nyaman, itu tidak ada. Oke. Nah, ini yang membuat saya kaget karena apa? Kalau melihat dari posisi-posisi flat bar di jalanan, itu sama sekali tidak mencerminkan posisi geometrinya 100F loh. Ya, seperti Anda lihat ini, semua posisi-posisi flat bar yang sebenarnya itu harusnya seperti ini, tapi Anda tidak akan dapatkan pada Stratos F yang sangat agresif menurut saya. Ya, karena bukan menurut saya, menurut geometrinya loh. Ya, menurut geometrinya yang sudah ada di websitenya Stratos F. Saya tertarik sekali dengan frame-nya, apalagi rim brake. Ya. Dan lebarnya cukup oke lah, 28C ya. Saya nggak usah nuntut banyak karena memang sepeda ini bukan untuk off-road ya. Saya bisa bayangkan bahwa misalnya membawa sepeda ini ke Surya misalnya PP bisa lebih cepat daripada saya MTB-an begitu. Apalagi nanti turunannya saya pakai flat bar. Bagaimana dengan rim brake? Oh, saya kok seneng rim brake daripada misalnya disc brake ya untuk turunan Limsing T itu. Ya. Jadi saya masih oke lah. Disc brake, rim brake alloy. Apalagi flat bar. Wah, enak sekali. Tangkas. Bukan tangkasnya ya, tapi stabilnya. Stabilnya itu. Oke. Menurut 100% ini nyaman. Oh, jangan dulu. Jangan tergesa-gesa dulu. Anda tetap harus bike fitting. Oke. Jadi kesimpulan tentang 100F ini sangat menarik. Harganya pun menarik sekali. Walaupun cukup Anda diberi 10 speed ya di harga 7 juta. Ya. Siapa yang butuh 12 speed untuk gini-ginian? Ya. Ya, yang praktis saja lah. Ya, praktis, ekonomis, bisa langsung dipakai keluar dari rodaling.
Ya, semua saya suka. Jadi kalau misalnya memang Anda, oh iya ya, benar ya, ini sepeda yang cocok buat saya, harganya nggak terlalu mahal juga, flat bar, tidak banyak menuntut dari sisi badan saya harus ditekuk-tekuk begini dan begitu. Saya bisa segera olahraga dan menikmati sepedaan, kota-kota aja nggak masalah, mau keluar kota ya nggak apa-apa kok. Ini jauh lebih capable, sangat-sangat amat capable. Penasaran saya kepingin kalau misalnya ada kesempatan untuk mencoba, saya kepingin geber ini untuk paling enggak century ride, double century dan sebagainya. Ya, melihat dari pennya yang warna biru ini sangat menarik sekali. Oke. Begitu saja mengenai Stratos F. Sebetulnya bukan hanya untuk Stratos F, tapi untuk road bike flat bar. Oke. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.